Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat memulai video pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Negeri 10 Kota Bogor. Adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Marnianti Nervinarsya, kalian bisa panggil kakak Kamarsya. Saat ini, kakak sedang melaksanakan praktek profesi keguruan di sekolah SMA Negeri 10 Kota Bogor dan mengajar kelas 12. Baik adik-adik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Adik-adik, yang pertama itu ada kewajiban bekerja keras dalam Islam. Nah, bekerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras seperti halnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Zumu'ah ayat 9 dan 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis sholatu fa'antasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila setelah sholat dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Dari ayat Al-Quran di atas, dapat kita ketahui bahwasanya kerja keras juga ternyata kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut, kita diajarkan agar setelah sholat dilaksanakan, kita bisa bekerja kembali untuk mencari rezeki. Tetapi, ketika waktu sholat tiba, hentikan semua aktivitas dunia dan segera untuk menunaikan ibadah atau sholat. Adik-adik, kerja keras manusia dalam bekerja juga ternyata merupakan bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, kita bisa meluruskan niat dalam bekerja dan melakukan kegiatan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, bekerja keras tidak hanya berbicara tentang usaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita yang diinginkan. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada ketentuan takdir. Namun, di sisi lain juga percaya bahwa takdir atau nasib seseorang bisa berubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maksud dari ayat tersebut, sesungguhnya
Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan seseorang sebelum seseorang itu mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi, setiap manusia harus selalu bekerja keras dan juga berdoa untuk meminta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada ajaran Islam tentang kerja keras. Kita harus mengetahui apa pengertian dari bekerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kemudian, kerja keras berarti berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Kemudian, di sini juga ada 4 prinsip kerja keras yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Yang pertama itu bekerja secara halal atau halalan ad-dunya tolaban. Lalu yang kedua itu ada bekerja keras demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup untuk orang lain. Yang ketiga, bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup. Lalu yang keempat itu bekerja keras untuk meringankan beban hidup tetangga. Kemudian, ada cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Yang pertama itu, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Maksudnya, niatkan dengan sepenuh hati bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan akan selalu bernilai ibadah. Kemudian, yang kedua, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, korupsi, merampok, dan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu pantang menyerah apabila mengalami kesulitan. Lalu yang terakhir, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Jadi, kita patut bersyukur terhadap apapun hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan kita. Selanjutnya itu ada hikmah dari kerja keras. Yang pertama itu dapat mengembangkan potensi diri baik berupa minat, bakat maupun pengetahuan. Kemudian yang kedua dapat membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga dapat mengangkat harkat dan martabat diri. Kemudian yang keempat itu dapat meraih cita-cita dengan menjadikan seseorang yang dermawan. Lalu yang kelima mampu menjalani hidup yang layak. Kemudian selanjutnya itu akan membahas tentang apa itu tanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberi jawab dan menanggung akibatnya. Namun secara istilah, tanggung jawab juga adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqful ma laysa laka bihi Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Lalu selanjutnya itu ada makna tanggung jawab. Makna tanggung jawab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tanggung jawab dalam konteks individual. Maksudnya itu, jadi manusia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab dalam konteks sosial.
Nah, seperti apa sih tanggung jawab dalam konteks sosial itu? Jadi, sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia tidak bisa yang namanya hidup sendiri tanpa orang lain. Kemudian yang ketiga itu, tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya menurut keyakinan agamanya. Misalnya itu, kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu dalam sehari. Kemudian yang keempat itu, tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia. Dan selanjutnya itu ada klarifikasi tanggung jawab manusia, terbagi menjadi 4 macam. Sama ya seperti tadi, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya itu perintah untuk mengerjakan sholat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan manusia melakukan sholat itu dengan cara berdiri, duduk, atau berbaring sekalipun, sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya itu seorang ayah yang harus bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Nah, adik-adik, oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia juga terikat oleh norma masyarakat. Kemudian, yang terakhir itu ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya itu, kita harus mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Dan materi yang terakhir itu ada hikmah tanggung jawab. Hikmah tanggung jawab Kemudian hikmah tanggung jawab. Yang pertama itu mendapatkan kepercayaan banyak orang. Jadi ketika kita selalu bertanggung jawab, kita akan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Kemudian yang kedua itu mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Yang ketiga mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Kemudian yang keempat akan merasakan lebih tenang, aman, nyaman dalam segala hal. Dan yang terakhir itu memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang diselesaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang kerja keras dan tanggung jawab sudah selesai. Semoga adik-adik dapat memahami materi dari video pembelajaran tersebut. Dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca kufaratul majlis. Subhanallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.